yas'alu rabbuhum huwa a'lamu bihim. Kemudian mereka menadahkan tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa a'lamu bihim, dan Allah taala mengerti tentang keadaan mereka. Ya. Ma yaqulu ibadi. Sudah minta bertahmid, bertasbih, Allah taala mengatakan kepada malaikat, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku itu. Mereka itu berkumpul untuk apa sih? Kerjaan mereka itu apa sih, katanya Allah Subhanahu wa taala? Yaquluna, maka malaikat mengatakan yusabbihunaka, mereka itu bertasbih ya Allah. Mereka itu memuliakanmu, bertasbih. Kalimat tasbih ini luas. Ya. Dengan memuliakan Allah, dengan mengagungkan Allah, bertasbih, meninggikan kecuali nama Allah, dan itu nama yang pantas untuk dimuliakan daripada nama-nama yang lain. Makanya orang kalau rugi kalau dalam majelis ya yang dimuliakan namanya manusia, jangan. Di majelis itu memang murni yang dimuliakan, yang disebut, yang diagungkan adalah namanya Allah. Tidak selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak namanya kelompok politik, tidak, ngapain juga ya, enak-enak zikir, memuliakan, memanjatkan dari nama politik, ya, memanjatkan nama-nama mereka, ngotorin dari mulut-mulut kita. Buru-buru mereka itu membicarakan kita pun sibuk dengan membicarakan mereka. Yang dimaksud di sini perkumpulan yang memang murni, yusabbihunallaha. Mereka itu bertasbih, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak selain dari itu. Ya. Jadi hati-hati. Karena sekarang ini di akhir-akhir zaman banyak memang kelompok-kelompok ini, perkumpulan-perkumpulan ini yang aslinya murni, bagus, sempurna, yang isinya untuk menyebut nama Allah, bertasbih, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, disalahgunakan untuk yang lain. Jangan. Allah Subhanahu wa taala itu pecemburu. Cemburu melebihi cemburunya manusia dengan yang lain. Allah taala cemburu. Ya. Makanya Allah taala pun masih tahu keadaan hambanya. Toh di waktu itu pun Allah bertanya kepada malaikatnya, menghargai tugasnya malaikat. Karena malaikat mempunyai tugas masing-masing. Allah pun kalau menilai perkumpulan tersebut tahu keadaan hambanya bagaimana. Jangankan keadaan hambanya, hati yang di dalam gejolak sanubari yang dalam hatinya, Allah Ta'ala mengetahui. Innallaha ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi fis sudur. Allah Ta'ala itu mengetahui keadaan hambanya dari jeleknya, khianatnya mata itu Allah Ta'ala mengetahui. Wa ma tukhfi fis sudur, dan juga Allah Ta'ala itu mengetahui gejolak yang ada di dalam hati manusia. Kalau kita kan paling nilainya dari segi zahir saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dari segi batin sanubari yang dimiliki manusia tersebut. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menghargai malaikatnya. Kalau malaikat punya tugas di waktu itu. Lain kalau manusia punya ajudan, manusia punya pembantu dan lain-lain. Kalaupun dilapori sama pembantunya, ya paling menilainya di ketika pembicaraan itu dari segi zahir. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semuanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan dari kita, dari yang tiada menjadi ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tanya, qala ma yaqulu ibadi, malaikatku,
malah kerjaannya hambaku tuh yang lagi kumpul tuh ngapain sih? Lagi kumpul-kumpul tuh ngapain itu? Maka malaikat pun mengatakan, qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka. Mereka bertasbih ya Allah, kemudian mereka bertakbir ya Allah, wa yahmadunaka. Kemudian mereka bertahmid ya Allah. Wa yumajjidunaka. Mereka bertamjid, memuliakan, mentakdimkan namamu ya Allah. Fayaqulu hal ra'auni. Mereka itu bertasbih ngelihat aku enggak? Nah, kita kalau melihat orang dari segi dohir kita, baru kita muliakan orang tersebut. Atau ada misi terselubung, entah karena hartanya, entah karena jabatannya, atau kita cinta dengannya. Tapi kita, kenapa kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berzikir seperti ini? Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Iman. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berzikir seperti ini, kepercayaan. Padahal kita tidak apa? Tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemberian Allah Ta'ala yang luar biasa kepada hambanya. Allah Ta'ala mengatakan hal ra'auni, mereka melihat aku enggak? Kenapa mereka itu bisa bertasbih, memuliakanku, mengagungkanku, sedangkan mereka itu enggak melihat aku? Kan enggak masuk akal. Ya. Tapi apa? Tapi kepercayaan iman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sehingga kita mampu berzikir dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa bertahmid, bisa meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang rahasia yang diberikan oleh kita sebagai orang muslim. Kepercayaan yang, iman yang turun menurun, baik kita langsung dari kakek-kakek kita, dari Islam keturunan, atau yang diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah. Sehingga kita bisa apa? Bisa memuliakan nama Allah, bisa bertasbih, bisa mengagungkan, bisa bertahmid. Akibatnya pun kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang diberikan Islam, iman diberikan, tapi mereka kurang berzikirnya, bertahmidnya kurang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentasbihkannya Allah Ta'ala kurang, mentamjidkannya Allah Ta'ala kurang, mengagungkannya Allah Ta'ala kurang. Terjadi namanya kegelisahan dalam diri mereka. Terjadi di dalam diri mereka goyang, alias apa namanya, ada namanya putus asa. Tapi mereka yang betul-betul bertahmid, bertasbih, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jawabannya. Tapi Allah Ta'ala memang pengen tahu, hal rauni, mereka melihat aku enggak? Maka malaikat mengatakan, qala yaquluna la wallah. Ya Allah, demi Allah, ma ra'auka, mereka enggak melihatmu, dan mustahil mereka akan melihatmu. Enggak sembarangan orang yang diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hal yang simpel saja, Anda bisa menilai barang ini bagus. Minimal ente bisa lihat dari apa? Gambarnya. Sekarang kan lihat gambarnya. Cari di pembelanjaan online, lihat gambarnya pun bisa tertarik ini. Ya. Ada nggak ada orang beli barang nggak ngelihat? Ada nggak? Nggak mungkin. Hanya dikabari, ente beli barang di situ, nggak mungkin. Minimal ente lihat gambarnya. Oh, di zoom bisa kelihatan bagus. Oh, seperti ini. Kemudian ada datanya, keterangannya dan lain-lain. Baru kita percaya. Lebih lagi kalau kita ketika kita beli barang dan barang tersebut bisa kita lihat dan bisa kita raba. Oh, dipegang, diraba, bagus, Pak, cocok, kita beli. Kita nggak ngelihat Allah Ta'ala, kenapa kita bisa bertasbih? Iman, kepercayaan
kepercayaan, tasdik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa apa? Bertahmid, bertasbih. La wallah ma ra'auka, enggak melihat mereka ya Allah. Kemudian Allah taala, kaifa law ra'auni. Mereka, Allah taala mengatakan, gimana kalau seandainya mereka bisa melihat aku? Ya. Apa kata malaikat? Qala yaquluna law ra'auka, kalau seandainya mereka melihatmu wahai Allah, lakanu asyaddan laka ibadatan, pasti mereka itu semangat lagi ibadahnya. Kita saja alhamdulillah kita diberikan kepercayaan seperti ini, kita masih ada dari kita ini yang giat untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah. Ada yang giat dari kita bertasbih, otomatis kan nilainya orang kan beda-beda ya, dari tingkatnya imannya tadi itu. Setelah iman, kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala, kepercayaan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun nanti ada levelnya. Ya, ada level 1, ada level 2, ada level 3, ada level 4, tergantung levelnya. Kalau level 1, wah ini hebat tingkatnya para aulia, para anbiya. Level 2 setelahnya, level 3. Tapi kita untuk apa? Tapi kita masih ada dalam diri kita, dalam orang Islam itu iman tuh masih ada dalam diri mereka untuk menyebut nama Allah Ta'ala. Pasti ada. Biarpun yang maksiat. Sampai kadang-kadang yang maksiat punya pun, sampai yang berbuat maksiat pun kadang-kadang menyebut nama Allah. Ya. Tahu sih ya, pegangan tangan, astagfirullah. Nah itu masih bisa ya berzikir nyebut nama Allah ya. Goncengan sama yang bukan muhrimnya, astagfirullah, masih bisa. Itu iman diberikan oleh Allah Ta'ala. Levelnya itu paling rendah, masih mending ente. Takutnya karena ente menyepelekan hal ini terus, dicabut iman ente oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min. Nah ini jangan remehkan. Apalagi anda kalau berbangga dengan maksiat. Katanya guru kami Al-Habib Umar itu dalam perkataannya, ridha bil ma'siyah asyaddu min fi'lil ma'siyah. Orang yang ridho, rela alias senang dengan perbuatan maksiatnya, ini lebih dahsyat dosanya daripada orang yang berbuat maksiat kemudian dia nyesel. Ridho bermaksiat, enggak berbuat maksiat tapi dia bangga. Hati-hati. Ridha bil maksiyah, orang yang bangga, ridha, rela dengan maksiatnya, bangga. Nanti pencuri, oh iya pencuri kelas kakap lagi. Ya, nanti penzina, oh iya playboy kelas kakap, siapa yang nggak kenal saya? Ya kan semuanya, ya perempuan-perempuan harim-harim kenal semua, playboy. Nah, ini orang seperti ini ketika dia pun di waktu itu gak berbuat maksiat, ini dosanya dengan pernyataan dia, dengan pengakuan dia seperti itu, asyaddu min fi'l maksiat, lebih dahsyat daripada orang yang berbuat maksiat tapi dia menyesali dari perbuatannya. Itu level yang paling terakhir. Level tinggi sudah orang sampai apa? Sudah tenggelam dalam cintanya, mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ente melihat kadang-kadang ceritanya wali-wali itu sampai di luar akal kita. Kadang-kadang ada orang pun nggak percaya, ada sebagian aliran nggak percaya dengan namanya keramat, ya, tapi percaya dengan apa namanya telegram. Tapi dia percaya dahsyatnya Instagram, tapi dia percaya dengan dahsyatnya WA. Lebih dari itu semuanya. Ya, singkat cerita ada muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, namanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsyih. Ya, itu muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Singkat cerita ada orang datang kepada beliau ingin berobat. Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, sudah inti daripada berobat sama saya pasrahkan ke anak murid saya, namanya Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Pergi ke sana, nanti berobat sama dia. Bismillah, berangkat. Ketika berangkat sampai kota Taris, singkat ceritanya, kalau dipanjangkan jadi panjang.
Akhirnya sampai kota Taris, ziarah sana. Wal Habib Habibnya nggak ketara. Sebagian orang aulia itu memang dengan stylenya masing-masing. Ada yang stylenya memang pakai imamah, pakai jubah. Ada stylenya yang koboyan. Tapi itu jangan niru sama itu. Ya kan, nggak boleh niru-niru. Halnya aulia nggak boleh niru itu. Ya, karena mereka memang menghadapi orang, permasalahannya orang, banyaknya orang, sehingga mereka punya tipe masing-masing. Ya, ada yang lempeng, ya, ada yang langsung, ada yang memang aneh-aneh, tapi mereka itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kodratnya yang begitu tinggi derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Stylenya Habib Rahman di waktu itu, dia di pojok punya kebun, semacam sawah besar gitu. Beliau selalu di pojokan sawahnya itu pakai pakaian biasa, ya kan, beliau nggak pakai imamah, nggak pakai jubah, pakai pakaian biasa, mocok gitu, ya, pakai kaosan biasa, alias pakai topi tani itu ya, ibarat topinya koboi zaman sekarang lah, ibaratnya kerennya seperti itu. Tanya rumahnya Habib Abdurrahman Al-Jufri Maula Arsy, ya kan, oh situ pojok situ, datang. Jika cerita ketemu dengan hadamnya, bisa bertemu dengan Habib Abdurrahman. Dari mana ini? Saya dari kota ini. Saya datang dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Diperintahkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim untuk datang ke sini untuk berobat kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsy. Oh gitu ya, Khair. Ketika disampaikan oleh Habib Abdurrahman, itu ada penyakit apa? Saya pengen punya penyakit ini Habib. Tolong saya diobati. Ya. Habib Abdurrahman Al-Jufri mengatakan kepada muridnya ini, ente sekarang makan ini rumput-rumput yang ada di dalam sawah, nanti makan semuanya, ya. Sekuatnya ente makan, terserah, ya kan. Rumput suruh makan. Nah, kalau kelas kita mungkin tidak mau ya. Rumput ini makanan apa Habib? Sudah makan, mau sembuh nggak? Sudah makan sekuatnya dia. Nah, nanti kalau kalau sudah pengen ke belakang, di situ ada kamar mandinya, silakan dimasuk saja. Saya mau masuk di rumah. Sekuatnya dia makan, nggak kuat, akhirnya dia punya perut bermasalah. Akhirnya ke belakang, ke kamar mandi, dan dikeluarkan semuanya. Subhanallah, seketika di waktu itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib atas obatnya ini dan segala macam. Oh ya, sudah, terima kasih. Sudah pulang, katanya Habib seperti itu. Cuma namanya manusia itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu melihat halnya aulia itu kan beda. Dia harus disembuhkan, ibarat ditolong mendung ini. Ya kan, ditolong mendung ini. Dilihat kok Habib tidak sholat ya. Kok keadaannya tidak sholat ini Habib ini. Dari tadi saya perhatikan di rumah main-main toh, ya kan, dolan rumput toh, mancing-mancing toh, tidak tahu sholat ya. Ya, ini perkataan, makanya inti kalau inti ngadap aulia ini jaga hati. Ya, kalau inti datang ke pejabat, ke kepolisian, ke TNI ke pejabat atasannya, bos inti, jaga lisan. Kalau dalam aulia apa? Jaga hati. Akhirnya ketika sebelum pulang, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsy mengatakan, apa yang ada dalam hatimu wahai fulan? Ada apa dalam hatimu? Ada apa dalam hatimu? Gejolak apa dalam hatimu? Akhirnya katanya, enggak Habib, tidak ada apa-apa. Pokoknya apa? Harus ada. Kan memang sedikit ada gejolak dalam hati saya, alias sangka buruk denganmu Habib. Kok saya lihat dari tadi engkau ini enggak sholat. Saya perhatikan engkau ini enggak sholat. Ketawa ini Habib ini. Halnya aulia Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, kok enggak sholat. Kalau saya ini gejolak hati saya seperti itu Habib. Oh gitu ya, Khair. Dipanggil sama Habib di sini, dimasukkan di kamarnya.
dibuka satu kamarnya pertama, Habibnya lagi sujud. Sujud. Dibukakan pintu kamar yang kedua, Habibnya Habib Abdurrahman lagi ruku. Ya. Dibuka kamar yang ketiga, Habibnya lagi i'tidal. Semua lagi sholat semuanya. Astagfirullah, tak maaf Habib segala macam ini. Kalian jaga hatimu. Ini aulia Allah Subhanahu wa taala ini memiliki level yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertasbih. Seperti saya katakan tadi levelnya ada. Sampai orang Islam pun yang levelnya paling rendah, pasti dalam dirinya itu ada, di dalam diri mereka, lisan mereka itu pernah menyebut tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, mereka pasti ada. Tapi memang yang membedakan imannya tadi beda-beda. Para aulia Allah Subhanahu wa taala beda dibanding dengan iman kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Kaifa law ra'auka laka yaquluna law ra'auka lakanu asyaddan laka ibadatan. Ya Allah, kalau mereka itu melihatmu, mereka akan semangat untuk ibadah, akan bergiat-giat dalam ibadah, mereka akan bertasbih karena mereka melihatmu. Kita saja alhamdulillah di saat seperti ini, ya, biarpun yang menyaksikan live streaming ini masih diberikan oleh Allah Ta'ala iman, sehingga kita bisa masih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu pertahankan itu. Jangan sampai